Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membahas masalah OSI. Model referensi OSI. Dalam topiknya terdapat OSI, layar pada OSI, konsep dan kegunaan layar, interaksi antar layar pada OSI, data enkapsulasi, model referensi OSI, dan TCP atau IP. OSI adalah Open System Interconnection. OSI digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Layer pada OSI. Terdapat 7 layer, yaitu layer 7, 6, dan 5 difokuskan untuk pelayanan dari suatu aplikasi. Layer 4, 3, 2, dan 1 difokuskan untuk aliran data dari ujung ke ujung yang lain, atau end-to-end. Layer pada OSI. Nama layer, fungsi, dan contoh. Aplikasi, layer ke-7. Fungsinya beraplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layar mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Contohnya Telnet, HTTP, FTP, www browser, NFS, SMTP, SNMP. Presentasi, layar ke-6. Berfungsi pada layar bertujuan untuk mendefinisikan format data seperti ASCII, teks, binary, dan JPEG. Contohnya JPEG, ASCII, dan lain-lain. Sesi kelima. Layar kelima. Sesi layar mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan. Biasa disebut session. Contohnya RPC, SQL, NFS, SCP. Transport, layar keempat. Pada layar ini kita bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak, melakukan multiplexing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datangnya tidak berurut. Contoh TCP, UDP, SPX. Network, layar ketiga. Layar ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layar ini juga melakukan pengalamatan, mendefinisikan pengiriman jalur routing. Contoh IP, IPX, AppleTel, DDP. Data link, layar 2. Layar ini mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda, semisal pengiriman data dari Ethernet 802,3 menuju ke high level data link control. HDLC, pengiriman data WAN. Contoh HDLC from relay, PPP, VDDI, ATM. Fisikal, layar ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda misalnya konektor pin. Penggunaan pin harus listrik yang lewat, encoding, sumber cahaya, dan lain-lain. Konsep dan kegunaan layar. Pembagian fungsi dan pengurangan kompleksitas. 1. Manusia dapat mempelajari tentang protokol lebih detail. 2. Membuat perangkat dari modular. 3. Mengurangi kompleksitas pada pemrograman sehingga memudahkan produksi. Layar aplikasi. Berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Program hanya mengakses jaringan. Lihat pada gambar. Layar presentasi. Bertugas mengurus format data yang dipahami oleh berbagai macam media. Layar sesi atau session. Bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu komunikasi. Layar transport. Pemilihan protokol yang mendukung
error recovery atau tidak. 2. Melakukan multiplexing, mengurutkan data. 3. Melakukan segmentasi pada layar atasnya. 4. Melakukan koneksi end-to-end. 5. Mengirimkan segmen dari satu host ke host yang lain. 6. Memastikan reliabilitas data. Layer transport atau segmentasi pada layar di atas. Layer transport melakukan koneksi end-to-end. Layer transport mengirim segmen dari suatu host ke host. Layer transport memastikan reliabilitas data. Layer network pengalamatan dan routing. Konsep dan kegunaan layer. Layer data link, arbitration, pemilihan media fisik, addressing, pengalaman fisik, error detection, menentukan apakah data telah berhasil terkirim, identify data encapsulation, menentukan pola header pada suatu data. Tiap layer memberikan pelayanan pada layer di atasnya sesuai dengan spesifikasi protokolnya. Tiap layer mengirim informasi komunikasi melalui software yang sama antar komputer. Bisa dilihat seperti gambar yang kita lihat di depan. Konsep penempatan data di balik suatu header atau trailer. Oke, sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.